Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Marah melihat kematian temannya membuat Murbawati nekat menyerang. Berhasilkah dia menghadapi perawan sesat? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Manusia sombong, buktikan sesumbarmu itu. Hiat! Murbawati sentakkan kakinya dan tubuhnya melayang cepat dengan pedang siap tebas ada di atas pundak kanannya. Perawan sesat tidak ikut melompat, tapi lebih bersikap menunggu datangnya serangan. Begitu pedang ditebaskan ke arah depan oleh Murbawati, badan perawan sesat segera berbalik memunggungi lawannya dengan sedikit melompat ke samping kanan. Pedang menebas tempat kosong. Secepat kilat, tangan perawan sesat disentakkan ke samping, telapak tangannya yang sudah mengepulkan asap menghantam ketiak kiri Murbawati. Lalu sikunya bergerak menyodok kuat ke pinggang Murbawati. Murbawati pekikan suara tertahan dengan mata terbelalak tak mampu berkedip. Saat ia mendaratkan kakinya, ia mengeloyor ke depan. Perawan sesat melompat, mengangkangi tubuh Murbawati. Dua pukulan telapak tangannya menghantam bagian tangkuk kepala lawan. Seketika itu, darah segar sontak keluar dari mulut Murbawati. Lubang telinga dan hidung pun semburkan darah segar pada saat tubuh itu roboh dan muka menciumi tanah. Tubuh Murbawati berkelojot sebentar, kemudian menyentak kuat satu kali. Setelah itu lemas. Tubuh Murbawati tak lagi berkutik akibat pukulan beruntun dari pukulan bertenaga dalam tinggi itu. Sungko membelalakkan mata melihat Murbawati mati di tangan perempuan bermata liar itu. Mulai ciut nyalinya saat itu. Tapi demi membela perguruan, Sungko segera sentakan tumitnya yang melesat di udara dengan berjungkir balik satu kali. Kaki itu pun mendarat tanpa suara di depan perawan sesat dalam jarak 3 langkah. "Temanmu mati," kata perawan sesat dengan nada mengejek. "Ya, tapi aku belum mati," jawab Sungko memaksakan keberaniannya. "Oh, jadi kau ingin menyusulnya?" "Aku ingin menyusulkan nyawamu agar bertemu dengan kedua nyawa teman seperguruanku itu." "Hah?" Perawan sesat mensenyumkan kesinisan. Bocah bawang. Tidakkah kau lihat gerakanku menghabisi nyawa si baju ungu ini? Apa kau pikir kau punya gerakan lebih cepat dari si baju ungu? Ya." "Dan kau punya senjata sepanjang senjata baju ungu?" "Ya." "Oh, boleh kulihat senjatamu?" Seraya perawan sesat tersenyum nakal. Arti kalimatnya juga berkesan nakal. Sungko yang masih tampak ingusan itu mulai gundah dan gusar tatapan matanya. Bibirnya yang ranum dan kemerah-merahan tampak segar itu dipandangi oleh perawan sesat. Lalu terucap kata dari mulut perawan sesat yang berbibir mesum itu. Tak tega aku harus membunuhmu. Sebaiknya aku tanyakan siapa namamu. Mungkin kalau aku memaafkan kamu, aku bisa mengenang nama pemuda tampan yang ingusan ini."
Namaku Sungko, jawab Sungko dengan tegas. Sungko? Oh, itu nama yang bagus. Sayang kalau harus dihias di batu nisan dalam usia semuda ini. Setan dengan kata-katamu. Aku menuntut kematian kedua teman perguruanku ini. Hei, dengan apa kau mau menuntutnya, Sungko? Dengan nyawamu, bodoh. Dengan nyawaku? Boleh saja. Tapi jangan sekali-sekali kamu menyentuh tubuhku, Sungko. Sebab kalau tubuhku tersentuh lelaki macam kamu, gairahku berkobar dan kita tak jadi bertarung dengan permusuhan, tapi akan bertarung dengan kemesraan. Perawan sesat mendengarkan tawa seraknya. Ia lebih puas mempermainkan pemuda itu ketimbang harus cepat melenyapkan nyawanya. Perawan sesat paham betul, pemuda seusia Sungko itu mudah sekali goyah pendiriannya, juga mudah untuk membunuhnya. Karena itu, perawan sesat tetap memandangnya dan sesekali membuang lirikan mesumnya ke arah Sungko. Pemuda itu kian salah tingkah. Di dalam hatinya, Sungko berkata, apa yang harus kau lakukan jika begini? Dia cukup tinggi ilmunya. Aku hanya mempunyai 2 pisau di pinggang belakang. Tak mungkin bisa untuk mengalahkan perempuan nakal ini. Haruskah aku menyerah kalah? Tidak. Guru selalu berpesan lebih baik mati daripada menyerah kalah. Kita akan terhina 7 turunan jika menyerah kalah. Apapun yang terjadi, aku harus melawan perempuan ini. Geram hati Sungko timbulkan semangat dalam jiwanya. Tetapi ketika ia kembali menatap ke arah lawannya, mata itu tak mampu lagi berkedip. Perawan sesat telah melebarkan belahan bajunya yang tampak lengan itu. Kedua bukit mulus dipamerkan sebagian, tapi justru karena sebagian itulah maka debar jantung Sungko menjadi kian cepat detakannya. Perawan sesat sengaja melangkah ke arah pepohonan rindang sambil sesekali mengelingkan mata dalam tatap pandangannya. Sungko mengikuti dengan pandangan mata yang tak bisa dikedipkan lagi itu. Jemari tangan perawan sesat berkutik memanggil Sungko saat ia berdiri dan bersandar di bawah pohon rindang. Tidak, aku tidak boleh mendekatinya, kata Sungko kepada dirinya sendiri. Aku harus tetap di sini. Aku tak boleh tergoda. Kata hati berucap begitu, tapi kaki tetap melangkah mendekati perawan sesat. Sungko bagai terkena kekuatan gaib yang membuat dirinya melangkah tanpa disadari. Ketika ia sadar, ia sudah berada di depan perawan sesat dalam jarak 1 langkah ke depan. Sungko makin terpaku di tempat ketika belahan baju itu kian dilebarkan oleh tangan perawan sesat. Suara tawa pelan dari perawan sesat menghadirkan nada serak-serak menantang birahi. Tentu, Sungko bertambah gemetar kedua lututnya. Lepaskan pakaianmu, Sungko, kata perawan sesat dalam desa serak yang enak didengar di kesunyian tempat itu. Tidak, kata hati Sungko. Aku tidak boleh melepaskan pakaianku. Ini godaan. Aku harus tahan godaan. Aku tak boleh hanyut dalam merayuannya. Aku murid perguruan Merpati Wingit. Aku harus tunjukkan bela patiku pada perguruan. Hati berkata begitu, tapi tangan tetap saja bergerak melepasi pakaiannya. Sampai akhirnya Sungko menyadari bahwa dirinya telah polos tanpa selembar benang pun. Ia buru-buru menutup bagian tertentu dengan kedua tangan, wajah pucat, mata melebar dan mulut melongok. Kepalanya celingak-celinguk ke kiri kanan dengan malunya. Lepaskan tanganmu, Sungko. Aku tidak mau, sentak Sungko. Matanya menatap pandangan perawan sesat dan mata perawan sesat berkeling 1 kali. Sungko tertegun bengong sambil melepaskan kedua tangannya. Aku tahu, kau inginkan sesuatu dariku kan? Kata perawan sesat sambil menarik pelan tangan Sungko dan pemuda imut-imut itu menurut saja. Ia usap-usap rambut kepala Sungko sambil bicara. Kau butuh kenikmatan saat ini juga, Sungko. Pemuda itu tak bisa menjawab, tapi ia anggukan kepalanya. Akan kuberi kau kenikmatan segunung besarnya. Tapi kemana arah perguruanmu itu? Aku butuh mengantarmu. Pulang. Ke arah barat. Ikuti saja sungai berbatu-batu dan kau akan temukan bangunan besar berpagar tembok tinggi
Itulah perguruan merpati wingit, jawab Sungko bagai tak sadar. Benarkah Sungko berkhianat tanpa sadar? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.